Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Ro'yah, NIM A1C1-18046, kelas D, jurusan akuntansi. Tujuan pembuatan video ini yaitu tugas ujian akhir semester analisis laporan keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Selanjutnya, di sini saya membahas tentang analisis bisnis perusahaan yang terdaftar di BI. Saya mengambil perusahaan PT Mandom Indonesia Tbk. PT Mandom Indonesia Tbk atau disingkat TCID bergerak di bidang pembuatan dan perdagangan kosmetik, parfum, bahan pembersih, dan wadah plastik, termasuk bahan utama, mesin, dan peralatan MM2100 Cibitung, Jawa Barat, mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 4 Januari 2001. Selanjutnya, analisis tidak terbatas pada rasio. Rasio likuiditas. Pada tahun 2019, perseroan mencatatkan penjualan sebesar 2,80 triliun atau tumbuh 5,9%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ini telah mencapai target minimum yang telah perseroan targetkan, di mana pada awal tahun perseroan menargetkan penjualan tumbuh minimal 5%. Pencapaian ini didorong oleh beberapa strategi yang telah perseroan terapkan, sehingga mampu mendorong penjualan domestik tumbuh 5,2% dan penjualan ekspor tumbuh 7,9% dibanding tahun 2018. Sementara itu, dari segi likuiditas, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 145,19 miliar atau sebesar 5,2% terhadap penjualan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut tercatat turun, di mana pada tahun 2018 rasio laba bersih terhadap penjualan perseroan sebesar 6,5%. Selanjutnya, analisis tidak terbatas pada rasio rentabilitas. Pada rasio rentabilitas, gross profit pada tahun 2018 sampai 2019 yaitu 3,35%, 0,340%, dinyatakan cukup baik karena mengalami peningkatan net profit margin pada tahun 2018 sampai 2019. 1,57% dinyatakan kurang baik karena mengalami penurunan yang signifikan. Return equity yang pada tahun 2018 sampai 2019. 7,68%, artinya Mandom Tbk paling efisien mengelola modal yang dimiliki dari perusahaan lainnya. Selanjutnya, analisis tidak terbatas pada rasio solvabilitas. Kinerja keuangan ditinjau dari solvabilitas pada total asset to debt ratio tahun 2018 sampai 2019, yaitu 325,28% dan 566,98% dan 543,64%. Hasil ini dinyatakan solvabilitas karena lebih dari 100%. Solvabilitas pada net worth to debt ratio tahun 2014 sampai 2016 yaitu 50,74%, 78,72% dan 71,92%. Dinyatakan insolvable. Dan interest interim rasio pada tahun 2018-2019 yaitu 11,138%, 15,906% dinyatakan baik karena mengalami peningkatan. Selanjutnya, kondisi umum dan prospek usaha. Kondisi perekonomian global pada tahun 2019
masih berlanjut dan ketidakpastian. Berdasarkan publik dari Bank Dunia, World Bank, pertumbuhan perekonomian dunia pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 2,4%. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas perdagangan dan manufaktur internasional yang melemah. Ketegangan perdagangan yang tepat terjadi dan beberapa pasar negara berkembang yang mengalami tekanan pasar keuangan meskipun pada akhir tahun kondisi ini mulai membaik. Selanjutnya, analisis tidak terbatas pada rasio. Selanjutnya, perekonomian Indonesia. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik yang didorong oleh konsumsi rumah tangga yang masih tercatat positif dan perbaikannya pada penjualan ekspor. Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia, keyakinan konsumen yang terus meningkatkan menjadikan konsumsi rumah tangga tetap baik. Kondisi ini didukung oleh membaiknya persepsi konsumsi terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengaruh pandemik terhadap kondisi perusahaan. Sepanjang 6 bulan pertama 2020, TCID mencatatkan kinerja yang kurang memuaskan. Penjualan bersihnya terkikis menjadi 996,78 miliar pada periode yang sama tahun 2019. TCID mampu mengantongi penjualan hingga 1,41 triliun. Sementara itu, di semester 1 2020, TCID tercatat menanggung rugi bersih periode berjalan hingga 52,9 miliar. Padahal di periode yang sama tahun 2019, TCID mampu mencatat keuntungan hingga 94,71 miliar. Selanjutnya, PT Mandom Indonesia Tbk atau TCID mencatat kerugian bersih di kuartal kedua 2020 akibat terjadinya perubahan pembelanja konsumen akibat pandemi corona COVID-19. Melansir laporan keuangan Mandom di kuartal 2 2020, emiten consumer ini mencatatkan rugi 5 miliar 2020. Sejalan dengan kerugiannya yang dicatat, penjualan Mandom juga terpantau merosot 29,4% year on year menjadi 996,77 miliar. Berdasarkan kategori produk penjualan, produk pria menurun 24,92% dan produk wanita turun 33,3%. Namun penjualan produk lainnya justru tumbuh 14,28% menjadi 3 miliar. Selanjutnya, emiten kosmetik PT Mandom Indonesia Tbk atau TCID berupaya memproduksi produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar selain produk Mandom hand sanitizer. Baru-baru ini, TCID meluncurkan produk baru yakni Fixi Hand Mist and Hand Gel ini untuk mengakomodir needs and wants konsumen di masa pandemi. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.